Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa D3 Teknologi Telekomunikasi Telkom University. Di sini kami akan melanjutkan progres tugas besar kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuli Farhan dari kelas D3 TT 4304. Dan teman saya. Dan saya Bagas Ruli Pandapotan dari kelas D3TT 4304. Berikut ini adalah video progres tugas besar kami. Semoga video bermanfaat dan jika ada kekurangan kami mohon maaf. Silakan menikmati, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yuli Farhan. Di sini saya akan melanjutkan progres dari penyiraman tanaman berbasis Android. Nah, di sini saya sebagai pemrogramnya dan saya akan sedikit menjelaskan pemrograman yang saya pakai di penyiraman tanaman berbasis Android. Kita langsung saja yang pertama, kita masuk. Jadi kita akan menggunakan define di sini adalah berfungsi untuk memanggil aplikasi yang digunakan di Android atau aplikasi Blink. Dan kedua kita pakai include, kita memakai 5 include di sini. Include di sini untuk memasukkan jenis board atau komponen yang kita pakai. Yang pertama itulah untuk yang SPI, yang kedua board, yang ketiga itu untuk Blink, yang keempat untuk timer, dan yang kelima itu untuk LCD. Selanjutnya itu adalah liquid crystal I2C LCD. Itu adalah nama atau LCD board yang kita pakai. Liquid crystal ini adalah nama LCD, nama library-nya, dan di sini O kali 27 itu adalah alamat I2C, dan 16,2 itu ukuran dari LCD yang kita pakai. Kita pakai LCD 16x2. Selanjutnya ENT-PAM. ENT di sini untuk mendeklarasi sensor yang digunakan untuk pemrograman tersebut. ENT-PAM 2 ini menentukan pompa pada digital 2 di Arduino-nya, dan pada NAT MCU-nya itu di D4 atau GPI 02. Selanjutnya ada char. Char di sini digunakan untuk menampung 1 digit karakter atau lebih, untuk menampung entah itu angka atau entah itu huruf. Kita memakai 3 char kan, autentikasi, SSID, dan pass. Autentikasi ini kita dapatkan setelah kita mendaftar di aplikasi Blink dan memasukkan email yang kita punya. Setelah itu kita akan mendapatkan kode autentikasi ini. Setelah itu kita masukkan di dalam codingan tersebut. Dan char SSID dan pass ini itu memasukkan kode WiFi dan password WiFi yang akan kita pakai. Selanjutnya sampel timer di sini untuk mengaktifkan timer yang akan kita gunakan, dan widget LCD ini untuk mengirimkan data LCD ke Blink, mengirimkan data LCD ke Blink. Selanjutnya kita memakai 3 fungsi pada codingan kali ini. Fungsi pertama itulah sensor, fungsi kedua itu adalah setup, dan fungsi ketiga itu adalah loop. Kita langsung saja masuk ke void sensor. Yang pertama ada ENT port analog read. Ini adalah untuk mendeklarasikan port dan membaca data analog pada pin 0 atau analog. Selanjutnya serial print. Serial print di sini adalah untuk mengirimkan data serial dari port. Selanjutnya LCD print. LCD print, tulisan LCD kecil ini untuk tampilan di Blink-nya, dia akan keluar notifikasi atau ada tulisan keadaan. Dan LCD yang besar ini itu untuk tampilan di boardnya. Nah, bedanya untuk LCD kecil ini untuk Blink, dan LCD yang caps lock ini untuk board. LCD set besar ini itu adalah untuk
letak huruf atau tulisan di kolom atau baris keberapa yang kita inginkan. LCD board ini akan mengeluarkan, kalau LCD print itu adalah untuk menampilkan keterangan di boardnya, itu akan keluar nilai tanah. Nah, selanjutnya juga LCD cursor. Cursor ini adalah kolom ke-12 baris ke-0, dan LCD print pot ini adalah menerima data dari pot. Jadi di serial print ini dia yang mengirimkan data serial, dan di LCD print pot ini adalah menerimanya. LCD print di sini itu hanya untuk spasi. Blink virtual write di sini itu untuk menampilkan pin LCD di blinknya. Selanjutnya kita pakai ini if pot lebih besar dari 850. Maksud di sini itu pot atau kelembapan tanah lebih besar dari 850. Kalau kelembapan tanah lebih besar dari 850, nah di serial print itu adalah mengirimkan data. Maksud dari serial print itu mengirimkan data ke komunikasi serial. Jadi dia di sini itu mengirimkan data ke link dan ke LCD boardnya. Jadi dia membaca bahwa kelembapan tanah lebih dari 850 itu kering, dan terbaca di blinknya itu juga akan kering, dan di LCD boardnya juga akan tertulis kondisi kering. Jadi bagaimana kita akan mengatasi bahwa kelembapan itu kering? Di situ ada tulisan digital write pump height. Di sini itu untuk mengatur relay bahwa pompa harus hidup agar kondisi atau kelembapan tanah itu tidak menjadi kering. Blink di sini hanya untuk notifikasi saja bahwa tanaman kering dan harus menyiram tanaman. Dan kita harus menyiram tanaman karena ada perintah digital write height ini. Ini agar pompa itu berjalan dan membasahi ke tanah yang ada pada pot. Jadi tanah itu enggak kering lagi. Delay 5000 ini adalah notifikasi yang keluar di linknya setiap 5 detik sekali gitu. Terus else if di sini jika pot lebih besar 850 dan pot kurang 850. Jadi di sini kelembapan di antara 800 dan 850 itu serial print ini akan membaca bahwa keadaan normal. Jadi kelembapan tanah itu normal, tidak basah dan juga tidak kering. Maka dia akan mengirimkan data ke LCD blink, dan ke LCD boardnya itu akan tertuliskan normal. Ke LCD boardnya juga akan keluar tulisan kondisi normal. Dan digital write di sini itu pump low. Kenapa pump low? Itu agar relay itu mati. Jadi pada keadaan kondisi normal itu kita tidak usah menyalakan karena kelembapan tanah itu sedang normal. Jadi tidak harus diberi air. Blink TV ini juga sama kayak tadi kan, dia mengeluarkan notifikasi di aplikasi blinknya tersebut. Selanjutnya else if di sini adalah pot kurang dari 850, yaitu jika kelembapan kurang dari 850 di sini itu dia serial print di sini akan membaca bahwa kelembapan tanah itu basah. Jadi dia akan mengirimkan lagi ke LCD blink
dan untuk ke blinknya dan ke LCD boardnya bahwa keadaan tanah itu basah. Dan digital rate-nya sama seperti keadaan normal, jadi low, dia akan mati, tidak perlu untuk menyalakan. Nah, dan ini di notifikasi blinknya itu akan keluar tanaman telah disiram dan terima kasih. Selanjutnya di fungsi kedua adalah setup. Void setup di sini berguna untuk menjalankan proses yang sudah dikerjakan di sensor. Jadi sensor itu istilahnya kita mengcoding atau menuliskan apa yang kita inginkan dan dikerjakan di setup gitu. Jadi di setup ini adalah berguna untuk menjalankan perintah yang udah ada di sensor. Kita langsung saja. Serial begin di sini adalah untuk memulai aplikasi yang kita gunakan. Blink begin di sini adalah untuk memulai aplikasi Blink dengan membaca autentikasi, SSID dan password yang sudah kita cantumkan di atas tadi. Terus time set interval di sini adalah untuk membaca sensor setiap 1 detik. Jadi dia khusus untuk membaca sensor yang ada pada sensor. Jadi dia membaca setiap 1 detik sekali perintah apa yang disuruh atau perintah apa yang sudah kita buat di sensor agar tidak mati. Makanya dia membaca setiap 1 detik atau mengupdate setiap 1 detik sekali agar terus bekerja, khusus untuk sensor. Pin mode pump output di sini adalah untuk menentukan mode pin pompa agar menjadi input atau output. Di sini kita memakai output karena kita akan mengeluarkan air jika kondisi atau kelembapan tanah itu kering. Selanjutnya di sini ada LCD clear dan LCD begin. LCD clear ini untuk membersihkan tampilan di Blink dan LCD begin itu untuk memulai kembali LCD board. Jadi di sini itu seperti merefresh agar kalian bisa kembali menggunakan aplikasi atau menggunakan barang tersebut secara berulang-ulang. Begitu. Selanjutnya kita memakai fungsi ketiga, yaitu adalah fungsi loop. Nah, fungsi loop di sini adalah untuk menjalankan program secara berulang-ulang. Kita adalah blink run itu untuk menjalankan blinknya yang ada di HP. Timer run itu untuk menjalankan timer, dan delay 100 di sini untuk membaca sensor selama 1 detik. Nah, di sini tuh bedanya, di sini sensor di sini sama timer set interval di sini tuh. Kalau delay 100 ini untuk membaca sensor keseluruhan dari codingan atau membaca sensor keseluruhan dari aplikasi yang kita gunakan itu selama 0,1 detik. Jadi dia harus berjalan terus menerus agar tidak mati. Tapi kalau di timer set interval ini dia hanya membaca sensor yang ada di sensor, dia hanya membaca perintahnya saja. Beda dengan delay di sini. Delay di sini dia membaca keseluruhan sensor yang ada pada aplikasi atau pada tanaman penyiraman berbasis Android ini. Jadi dia harus terus-menerus bekerja agar standby, agar on dan tidak mati saat kita masih membutuhkan atau kita masih menyalakan aplikasi tersebut. Begitu. Nah, kita sudah selesai. Ini sedikit penjelasan dari apa yang saya coding untuk penyiraman tanaman berbasis Android. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat ini akan disimulasikan alat yang kami buat, yaitu di sini sudah ada Android yang terintegrasi dengan Blink, lalu sensornya, sensor kedalaman tanah,
Ada layar LCD 16x2, project board, kabel jumper, ESP8266, relay 5V 2 channel, ada pompa air, selang dan juga airnya, dan beserta tanaman yang akan kita siram. Nah, langkah selanjutnya kita akan hubungkan ESP8266 terhadap USB atau sebagai power kepada ESP8266 tersebut. Setelah dihubungkan, maka kita akan melihat sensor sudah masuk dalam tanah. Kita akan lihat di sini tanaman dalam keadaan kering atau basah dari notifikasi yang terdapat dari aplikasi Blink tersebut. Nah, sudah terlihat tanaman kering, siram tanaman. Maka jika kita ingin menyiram, termasuk dengan di LCD juga terdapat tanaman kering. Nah, jika ingin menyiram, kita tinggal klik saja on, maka pompa akan bekerja untuk menyiram tanaman. Kita klik on, terlihat pompa bekerja, air pun keluar. Kita lihat lagi sampai berubah notifikasi menjadi tanaman telah disiram. Grafik sudah mulai menurun, sensor sedang membaca. Lihat sudah mulai menurun. Tanaman telah disiram, menandakan tanaman telah basah dengan nilai kurang dari 800. Maka jika sudah di sini basah, kita tinggal klik off saja, off, lalu pompa akan berhenti bekerja, relay pun mati. Nah, demikianlah video ini kami persembahkan. Terima kasih.